Sangat happy, mereka sangat, bersyukur bahwa banyak supporter Indonesia, yang menyambut mereka dan itu ya kami memberikan karena ini kan merupakan pertandingan pertama mereka di kualifikasi Piala Dunia. Mereka sangat happy bahwa ternyata supporter Indonesia sangat ramah dan sangat, suportif terhadap tim nasionalnya. Sepak bola adalah olahraga yang penuh kejutan, di mana satu pernyataan optimis dapat menyulut semangat seluruh bangsa. Pada tanggal 20 Maret 2025 mendatang, timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Australia di Sydney dalam laga yang dipenuhi tekanan dan ekspektasi tinggi. That was a few months ago. Yeah, not that reason. The exact date I don't know. 1. Latar belakang pertandingan momentum penting di kancah internasional. Pertandingan yang akan digelar di Sydney bukanlah sekedar laga persahabatan atau uji coba biasa. Laga ini merupakan bagian dari agenda kompetisi internasional yang memiliki arti strategis dalam membangun kepercayaan diri tim nasional. Bagi timnas Indonesia, keberhasilan di lapangan lawan telah lama menjadi dambaan, terutama untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara yang memiliki tradisi sepak bola lebih mapan. Sydney dengan stadion megah dan atmosfer yang penuh semangat menjadi arena uji coba bagi tim Garuda untuk menghadapi tantangan berat. Australia yang telah lama dikenal sebagai kekuatan sepak bola regional dengan sejarah penampilan di ajang Piala Dunia dan kompetisi internasional lainnya tidak akan memberikan ruang mudah bagi lawan. Dalam konteks inilah pernyataan optimis dari Kluivert memiliki makna yang lebih dalam, bukan hanya tentang kepercayaan diri semata, melainkan juga sebagai deklarasi kesiapan tim untuk mengubah persepsi dan mengukir prestasi di kancah internasional. 2. Perjalanan karir Patrick Kluivert dari legenda menjadi inovator. Patrick Kluivert telah dikenal luas sebagai salah satu penyerang terbaik pada era 1990-an. Prestasinya di lapangan sebagai pemain di klub-klub besar seperti Ajax, AC Milan, dan Barcelona, serta perannya di tim nasional Belanda menjadikannya simbol kegemilangan sepak bola Eropa. Namun perjalanan karirnya tidak berhenti di sana. Setelah mengakhiri karir sebagai pemain, Kluivert memiliki jalan kepelatihan dengan tekad untuk membawa filosofi permainan menyerang dan gaya modern ke setiap tim yang diasuhnya. Kepindahannya ke timnas Indonesia merupakan keputusan strategis dan penuh keberanian dengan membawa pengalaman dan wawasan yang diperolehnya dari level tertinggi sepak bola dunia. Kluivert berupaya mengubah paradigma sepak bola Indonesia yang selama ini dinilai kurang konsisten. Filosofi permainannya yang menekankan pada penguasaan bola, pergerakan tanpa bola, serta serangan cepat diharapkan dapat menginspirasi para pemain muda untuk tampil lebih percaya diri di panggung internasional. Dalam setiap konferensi pers di sesi latihan, Kluivert secara tegas menyatakan keyakinannya bahwa dengan komitmen dan kerja keras setiap pertandingan dapat dimenangkan. Optimisme inilah yang diyakininya mampu menular ke seluruh anggota tim, sehingga mereka tidak hanya bermain dengan taktik yang matang, tetapi juga dengan mental juara yang diperlukan untuk mengatasi tekanan laga tandang di Sydney. 3. Kondisi terkini timnas Indonesia antara potensi dan tantangan. Sejak kepemimpinan Kluivert diambil alih, timnas Indonesia telah menunjukkan perbaikan signifikan di berbagai aspek permainan. Perubahan yang diterapkan mencakup peningkatan kondisi fisik, kecerdasan taktik, dan kedisiplinan mental. Berikut beberapa poin penting yang mencerminkan kondisi timnas saat ini. 1. Kedalaman skuad yang menjanjikan. Timnas Indonesia kini memiliki lebih banyak pemain muda berbakat yang telah mendapatkan pengalaman di kompetisi regional maupun internasional. Generasi baru ini membawa energi yang dinamisme yang dapat menambah kekuatan serangan dan pertahanan tim. 2. Persiapan fisik dan mental yang lebih matang. Program latihan intensif yang dirancang oleh Kluivert mencakup aspek fisik dan mental. Persiapan yang matang ini sangat penting untuk menghadapi pertandingan tandang, terutama di tengah tekanan atmosfer Sydney yang dikenal keras bagi tim tamu. 3. Penekanan pada disiplin taktis. Kluivert berhasil menanamkan budaya disiplin dalam skuad. Pemain tidak hanya fokus pada serangan, tetapi juga mengerti peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan antara lini serang dan lini pertahanan. Disiplin inilah yang diyakini menjadi kunci untuk menahan serangan lawan. 4. Teknologi dan analisis permainan. Pemanfaatan teknologi modern dalam analisis pertandingan membantu para pemain memahami pola permainan lawan secara lebih mendalam. Dengan data yang akurat, strategi dapat disusun untuk mengeksploitasi kelemahan lawan, terutama di lini tengah dan pertahanan Australia. Meski memiliki banyak kelebihan, tantangan untuk bermain di luar negeri tetap signifikan. Kondisi cuaca, perbedaan waktu, dan tekanan dari pendukung lawan adalah beberapa faktor yang harus dihadapi. Namun dengan persiapan yang matang, timnas Indonesia yakin bahwa setiap tantangan tersebut dapat diatasi melalui kerjasama dan semangat juara yang telah ditanamkan sejak awal.
5. Strategi dan taktik Kluivert untuk menghadapi Australia. Dalam menghadapi lawan yang memiliki reputasi tangguh seperti Australia, Kluivert telah merancang strategi taktis yang cepat, yang cermat. Beberapa poin strategi yang diyakini akan diterapkan antara lain formasi 4-3-3 sebagai pilar utama. Kluivert seringkali memilih formasi 4-3-3 karena formasi ini memberikan keseimbangan antara lini serang dan pertahanan. Dengan 3 gelandang, tim diharapkan dapat menguasai permainan di tengah lapangan dan mendikte ritme permainan. Formasi ini juga memberikan ruang bagi pemain sayap untuk berlari ke dalam dan menciptakan peluang dari serangan balik. Penguasaan bola sebagai kunci serangan. Filosofi sepak bola Kluivert menekankan pada penguasaan bola yang konsisten. Dengan menguasai bola, tim dapat mengendalikan tempo permainan dan mencegah Australia memanfaatkan kecepatan serangan baliknya. Pemain diharapkan mampu mengoper bola dengan cepat dan tepat sehingga lini serangan dapat terbentuk dengan baik. Serangan balik cepat. Meski fokus pada penguasaan bola, Kluivert juga menyadari pentingnya transisi cepat. Serangan balik yang efektif bisa menjadi senjata utama ketika Australia kehilangan keseimbangan setelah melakukan tekanan ke depan. Pemain harus siap melakukan serangan balik dengan cepat, memanfaatkan ruang yang ditinggalkan lawan. Fleksibilitas taktik dan penyesuaian strategi. Setiap pertandingan memiliki dinamika yang berbeda. Kluivert menekankan pentingnya fleksibilitas dalam menerapkan strategi. Jika Australia tampil dengan gaya permainan yang sangat agresif, tim Indonesia harus mampu melakukan penyesuaian secara cepat, seperti merapatkan pertahanan atau melakukan retorasi pemain untuk menjaga stamina dan konsentrasi. Pemanfaatan set pitch. Dalam situasi bola mati, timnas Indonesia juga berlatih untuk memanfaatkan peluang dari set pitch. Pemain dengan memiliki kemampuan tinggi dalam mengoper bola dan mengatur posisi di area penalti diharapkan dapat mencetak gol dari situasi-situasi tersebut, terutama jika pertahanan Australia lengah. Penerapan strategi tersebut memerlukan kerjasama tim yang solid dan pemahaman mendalam antara pelatih dan pemain. Kluivert secara rutin melakukan sesi evaluasi untuk mengasah taktik yang tepat sehingga setiap pemain dapat mengerti peran mereka secara rinci. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, optimisme Kluivert dalam menghadapi Australia bukanlah sekedar angan-angan, melainkan hasil dari persiapan matang yang sudah berjalan sejak lama. Analisis kekuatan dan kelemahan lawan Australia di kancah internasional. Australia merupakan salah satu tim yang memiliki pengalaman panjang di kancah sepak bola internasional. Berikut adalah analisis singkat mengenai kekuatan dan kelemahan tim lawan. Kekuatan Australia, fisik dan atletis. Tim Australia dikenal dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Pemain-pemainnya memiliki kecepatan, kekuatan dan daya tahan yang tinggi, membuat mereka sulit untuk dikalahkan di lini serang maupun bertahan. Disiplin organisasi. Struktur tim yang terorganisir dengan baik memungkinkan Australia untuk menjaga keseimbangan antara lini serang dan pertahanan. Disiplin ini membuat mereka mampu mengecoh serangan lawan melalui formasi yang rapi. Pengalaman internasional. Banyak pemain Australia yang pernah bermain di liga-liga top dunia, sehingga mereka terbiasa dengan tekanan dan intensitas pertandingan internasional. Pengalaman ini menjadi keunggulan saat